warningnya ketika dia menyembelih itu biasanya banyak lemak-lemak, ya, banyak lemak-lemak itu. Nanti pisau dibersihkan pakai ini dan sekaligus mengasapnya. Ini perlengkapan semacam ini penting, penting bapak-bapak ya. Jadi kalau ingin jadi tukang sembelih, kita harus lengkapi perlengkapan kita. Ada juga apa namanya golok-golok. Nah, golok-golok tradisional bisa kita pakai bapak-bapak. Ya, golok-golok tradisional. Nah, tapi ingat, golok tradisional itu betul-betul sangat-sangat tajam. Untuk ngecek ketajaman bisa kita gunakan pakai kertas, bisa kita potong pakai kertas. Nah, ya, bisa potong pakai kertas, bisa diperagakan mungkin. Ada kertas kosong ya? Itulah, ada bola tuh. Nah, bola. Ya, bisa kita peragakan. Nah, gitu ya. Jadi dikit saja ditarik langsung, gitu kan? Nah, jangan sampai golok tumpul. Untuk mengecek ketumpulan pisau itu, ya, kalau dia tidak bisa memotong kertas, jangan kita gunakan. Contohnya golok yang tidak bisa kita gunakan, ya, jangan sekali-kali ini. Nah, ini golok khusus latihan saja ya. Nah, golok seperti ini saya lihat banyak di masyarakat, golok yang seperti ini nih. Nah, jadi tidak masuk sama sekali dia. Nah, jadi kelihatannya nampaknya hebat, berkilau kan, tapi tidak masuk dia. Nah, untuk golok yang tukang sembelih harus tajam, bila perlu setajam silet, gitu kan. Nah, gitu. Nah, coba kita cek. Kemudian perkara sunat. Nah, perkara sunat tadi ya. Nah, ya. Jadi ketika kita nyembelih ada persyaratan seperti menyebut nama Allah, lafaz bismillah, kemudian takbir, sholawat, memilih pangkal leher dengan memutuskan kedua urat supaya lebih cepat mati, menghadap kiblat, membaringkan binatang di sebelah kiri, jangan terbalik. Kalau sebelah kiri itu seperti ini dia, kalau kanan seperti ini. Kalau mayat dalam kubur ke kanan, ya, mayat dalam kubur kanan. Nah, kalau sapi, kambing kita nyembelihnya ke kiri. Jadi tangan kiri kita megang kepala. Nah, gitu ya, kiri. Ah, ya. Menggunakan alat sembelihan yang tajam, melakukan sembelihan di siang hari. Ini sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Orang RPH itu motongnya banyak malam, jam 2 dia motong nyembelih, tidak apa-apa, itu sunnah saja. Terus lanjut. Perkara makruh, menggunakan pisau atau alat yang tumpul, menayangkan atau alat sembelih kepada binatang yang hendak disembelih. Nah, jadi kayak tadi itu kan, kambing itu ada situ. Oh, tengok kau. Itu makruh hukumnya itu, nggak boleh. Ya. Kemudian menyembelih juga di samping binatang pula. Itu sehingga dia nampak. Seharusnya tidak boleh nampak dia itu, kawannya itu disembelih, tidak boleh nampak. Kalau nampak dia nangis, mengalir air mata dia itu. Tahu dia, bahkan dia berontak. Nanti kita saksikan bagaimana videonya, bagaimana sapi berontak dia ya, ngamuk-ngamuk dia. Kenapa? Karena temannya disembelih, marah dia. Gitu. Kemudian melakukan sembelihan, tidak membaca bismillah, itu juga makruh nih, tidak boleh. Ya, harus mesti baca bismillah. Kemudian mematahkan atau melapah binatang yang sembelih sebelum benar-benar mati, mematahkan leher tadi, kemudian melemparnya ke
kecuali panas tadi, itu juga tidak boleh, makruh. Tidak menghadap kiblat, ada orang yang tidak menghadap kiblat nyembelihnya itu, ya kan, juga itu makruh. Kemudian melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih, ini juga tidak boleh. Lanjut. Kemudian langkah-langkah kerja, nah, ini biasalah langkah-langkah kerja, menyiapkan peralatan, kelengkapan, kemudian memakai alat-alat pelindung. Tadi sudah kita sampaikan alat pelindungnya, ya, apa namanya, sepatu boot, sarung, ya kan? Kemudian memposisikan diri untuk menyembelih. Di mana posisinya? Ini ingat bapak-bapak, posisinya, ya kan? Hati-hati kita. Sebab kita ini sudah ditunjuk sebagai eksekutor di lapangan. Ketika kita menjadi eksekutor, ya, orang tidak mau tahu dia bagaimana sapi itu disembelih, selamat atau tidak, orang nggak mau tahu dia. Pokoknya yang penting, apalagi sapi kurban, yang penting sapi sudah tersembelih dengan baik. Maka untuk menjaga keselamatan safety kita, ya kita harus menjaga diri, menyembelihnya bagaimana, ya, kemudian dengan pisau yang tajam, semuanya harus kita lakukan, ya, untuk menjaga keselamatan. Kemudian lanjut, melapaskan bacaan basmalah, memposisikan pisau pada lokasi sayatan. Jadi kalau kita melihat kawan-kawan macam-macam cara megang, cara membuka golok. Ketika kita membuka golok, tangan jangan di depan sini. Ini banyak saya lihat kawan-kawan di lapangan, Pak, golok tangan di sini. Kita tidak tahu, mungkin barangkali ini masih bagus, tapi sudah kelamaan dia terbuka nih, ya kan? Nongol dikit mata pisau itu. Pas kita narik, putus tangan nih. Gitu ya. Jadi megangnya itu harus buka seperti ini, ya, atau seperti ini. Jangan sampai tangan lewat sini. Gitu. Dan bukanya juga jangan pisau yang apa namanya, jangan sarung yang bergerak. Jadi pisau yang bergerak. Pisau yang narik. Ini seperti itu. Ini yang diajarkan di dalam juleha, ya. Gitu. Begitu juga memasukkannya. Begitu. Kemudian pisau kalau bisa ya di pinggang kita lah. Jangan dipinjam dengan orang lain pisau kita, ya. Ini makanya kita harus punya pisau masing-masing. Jangan alat perabot yang punya mana. Pisau harus punya masing-masing. Tidak boleh dipinjam dengan yang lain. Kita tidak tahu di antara teman-teman kita itu, apalagi ketika kita nyembelih itu, tidak tahu kita sebanyak-banyak itu orang. Kita cuma diundang untuk nyembelih, diambilnya pisau kita, ya kan? Tidak tahu gitu disarak-sarak ya apa-apa, ini tidak tahu gitu pisau gitu, tak? Pas kita buka nyembelih, tak ada putus-putus leher tuh. Kenapa? Pisau itu sudah sarati kawan. Itu banyak terjadi itu. Pisau dicek tajam, tapi tidak putus-putus. Hati-hati pisau. Makanya jangan kita pinjam-pinjam itu, jangan. Harus beli sendiri. Ya, kalau udah pisau nabung lah ya. Nabung. Tahan ya. Ya, kredit juga boleh. Dengan beliau ini sudah ada pisau yang sudah standar, ya. Baik. Sekarang kita posisi menyembelih. Posisi menyembelih ketika sapi, ini ada alat kita. Apa gunanya alat ini? Ya kan? Ada adanya ya. Itu ada. Sudah disiapkan. Ini tarik mundur dikit. Iya, mimbar ini tarik mundur dikit. Mungkin gambar ini mungkin tidak begitu jelas ya. Nampak bapak belakang gambar nih? Nampak ya? Gitu. Mana lehernya
Di sana. Ya, leher sana. Gitu. Bos, jadi. Ya, tarik geser supaya bisa nyembelih nanti. Gitu. Ini diibaratkan kepala sapi, ya. Ini leher. Leher ini supaya dia mengencang, maka ini ditarik. Ini nekan apa namanya kepalanya. Ini leher jadi kencang. Kalau tidak kencang, setajam-tajam pisau seperti tadi, tidak akan putus. Maka leher sapi kerbau harus kencang. Ini alatnya. Alatnya sangat sederhana, ya. Bisa bikin sendiri alat ini. Tapi ini adalah membantu, sangat membantu. Ini Bapak lihat. Ini alatnya nih dipegang nih kawan. Jadi ini lehernya kencang sekali nih. Sangat kencang. Nah, ketika kita menyembelih, pisau untuk latihan, ya. Ini sudah kencang, lehernya sudah kencang. Nah, sudah kencang, kita lihat posisinya. Posisi kaki kiri di depan. Karena kaki kiri di depan dia bisa nahan ini, nahan kepala. Nah, ini kepala nih, bisa nahan kepala. Kemudian di belakang, kaki belakang, ini kuda-kuda. Jangan sekali-kali kita menyembelih seperti ini. Ini bisa, kalau dia ke depan, bisa kita jumpalin ke depan. Ya. Jadi posisinya harus mantap kuda-kudanya itu. Ini kalau gaya tarik, maka kita pisau posisinya harus seperti ini dan dari bawah. Jangan dari tengah seperti ini. Kalau kita dari tengah seperti ini yang akan terpotong hanya bagian depan dan samping atas. Ya, jadi sini kepala, sana kaki. Nah, harus dari bawah. Tancapkan dulu dia di bawah ini, tekan. Jadi ini kunci. Nah, ketika kita narik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini sudah tarik. Gitu ya. Nah, ini. Jadi dengan sekali tarik, langsung ambrol. Nah, banyak biasanya bapak-bapak di lapangan itu nganggap ini sepele. Maka banyak kejadian kecelakaan seperti ini, ya. Dan ingat bahwa tidak harus mesti satu kali tarik, ya. Boleh 2 kali. Kalau begitu kita ke atas tadi, dari bawah ke atas, belum ambrol, belum putus, kita ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Nah, gitu. Ulang sekali lagi. Tidak apa-apa. Jangan kita biar keren sekali, kata orang hebat gitu kan. Pukul sekali lah. Rupanya sekali tak putus juga. Nah, itu malah lambat matinya sapi sembelihan. Sama kuda-kudanya seperti ini. Kalau gaya dorong tentunya pisau ambil yang di ujung. Kalau dari bawah tadi gaya tarik tentu dari bawah depan ini ya pisaunya. Nah, ini dari ujung. Jangan terlalu ujung. Dan ketika kita menekan, saya sarankan pisau yang untuk gaya dorong harus lebih panjang pisaunya. Ya, bisa 40 cm ya. Jangan terlalu pendek pisaunya, sebab hati-hati nekan ini nih. Begitu kita menekan seperti ini, kita bukan menekan itu sambil begini dulu. Ambil tekan dulu. Jadi samping kanan leher itu dia sudah terpotong. Kan seperti ini atau seperti ini. Dan kita upayakan kalau gaya dorong itu upayakan kepalanya telentang. Upayakan kepalanya menelentang ke atas. Jadi dengan sekali dorong selesai. Ya.
Dan hati-hati mendorong, jangan nanti pas mendorong keburu tangan duluan. Tangan duluan, baru pisau lewat di atas. Putus tangan kita. Begitu Pak. Jadi kepada kita itu kira-kira teknik. Banyak teknik-teknik yang lain mungkin barangkali ya belum kita rekomendasikan. Nah, kita akan lihat bagaimana video-video tentang orang gagal sembelih. Ya. Coba kita lihat dulu yang gagal sembelih ya. Bapak-bapak tolong perhatikan betul tuh Pak, yang gagal sembelih. Supaya kita jangan sampai seperti ini. Nampak Pak? Nampak ya? Nah, ini agak koboi dikit kan? Sembelih koboi. Nah. Ya. Ah, itu pisaunya digunakan untuk motong tali tadi nak. Ah, padahal jangan sekali-kali itu seperti itu. Tak boleh. Ah, itu baru sudah potong tali ya pisaunya. Nah, apalagi sebenarnya menyembelih kambing itu agak lebih sukar daripada menyembelih kerbau gitu. Kalau menyembelih kerbau dia langsung ke kulit. Kalau menyembelih kambing kita harus memutuskan bulu dan jenggot-jenggotnya dulu. Ah gitu ya. Tuh. Lihat tukang sembelihnya kayak meyakinkan. Pakai apa namanya? Pakai daun-daun ya. Ah. Pakai daun. Dikhawatirkan darahnya nyembur. Nah, kira-kira begitulah. Padahal itu tidak perlu bapak-bapak ya. Tuh. Jadi nutup-nutup pakai daun itu tidak perlu. Karena disunnahkan juga ketika menyembelih itu darah itu menyembur bahkan kena dengan kita. Itu sunnah. Nah, itu jangan dihalang-halangi keluarnya darah itu dengan daun dengan apa, tidak perlu. Namanya orang kerja memang harus kena darah. Tidak boleh kena darah. Langsung gua ngasih bela kan? Daun namanya makan ya lah. Nah, tuh tutup daun kan? Nah ini. Nah, udah berapa kali itu? Nah. Pisau tu dah. Dia pun dah gaji kan itu. Ini kalau nengok potongannya ada tukang sembelih ini tak? Tukang bangun itu lah tu. Tukang mah. Tukang ada semen. Kau dah. Kan saya tadi ya. Makan kambing. Tuh. Malah tak jadi kan? Kambing itu sudah tersiksa setengah mati sudah kan? Nah, jadi saya merekomendasikan kepada kita yang sudah tergabung dalam Juleha, jangan sampai kejadian macam ini, memalukan. Maka itu siapkan pisau. Belakang mobil banyak nih. Keluar dari sini, ambil si kosora. Banyak. Ya. Jadi yang penjualnya itu anggota Juleha juga, kan? Ah, gitu. Itu pisaunya sudah standar, pisaunya sudah tuh. Tidak perlu biasa lagi, ya kan?